Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, pada hari ini kita mau melaksanakan ibadah hari Minggu pelayan anak. Nah, adik-adik pada siap gak? Adik-adik sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita mau menyanyikan lagu dulu, lagu Ice Breaking yang pertama kita, yaitu kita mau menyanyikan lagu Kapalku Miring. Oke, kita siapin dulu kapalnya. Kapalku miring hampir tenggelam. Ombaknya sangat besar goyang kapalku. Kapalku miring hampir tenggelam. Lalu ku undang Yesus jadi kaptenku. Shot, rock. Adik-adik masih semangat kan? Sekarang kita mau menyanyikan lagu Ice Breaking yang kedua, yaitu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh, haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, hai haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Baik adik-adik, masih semangat kan? Sekarang kita mau menyanyikan lagu yang ketiga, yaitu adalah KASIH. KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak cepat marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Baik adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik jangan lupa ya, siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Mars Pekat PA ya adik-adik. Kita mau... Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudan kasih ilahi menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar
sabar dalam berkarya. Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke lagu pembuka kita yang terambil dari Kidung Ceria 262, yaitu Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih dan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Kau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk pada hari ini kami melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, bimbinglah supaya ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dari awal hingga pada akhirnya tanpa kurang suatu apapun, dan juga dari firman-Mu yang akan kami dengar nanti ya Tuhan, kami dapat menerimanya dengan baik dan tidak dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, sertai teman-teman kami yang mungkin masih belum bergabung supaya bisa mengikuti IMPA pada hari ini juga lewat YouTube dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian doa kami, dan namun kami berdoa ucap syukur. Amin. Jadi, sekarang kita akan membaca nas pembimbing. Kita buka Alkitabnya dari kitab Ulangan pasal yang keempat ayatnya ke-13. Ulangan 4 ayat 13. Baik adik-adik, kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kakak akan membacakannya ya. 1, 2, 3. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau menyanyi dulu dari Kidung Ceria 263, yaitu Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, kami masih dapat memiliki kehidupan ini. Terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu melindungi kami, menjaga kami setiap saat. Tuhan, pada saat ini kami ingin beribadah. Tuhan mohon tuntun kami, berikan kami hikmat Tuhan, agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan. Berkati juga kakak-kakak kalian yang menyampaikan firman, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Halo adik-adik, selamat pagi.
Selamat hari Minggu. Sekarang kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari kitab Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Kita siapkan Alkitab kita buka Alkitab kita dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Setelah kita buka, mari kita baca bersama-sama. Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidup. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit, dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Lalu suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskan pada 2 loh batu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, setelah membaca firman Tuhan tadi, kita dapat mengetahui bahwa itu dituliskan di kitab Ulangan. Nah, di kitab Ulangan ini menceritakan ketika Musa mengulang kembali apa yang sudah ia sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, pada waktu itu
bangsa Israel sudah akan tiba di tanah Kanaan. Namun karena generasi yang tiba di tanah Kanaan itu adalah generasi yang baru, generasi yang muda, yang tidak mengalami kejadian-kejadian di tanah Mesir secara langsung. Makanya Nabi Musa ini mengingatkan kembali kepada bangsa Israel kalau mereka sudah melewati banyak sekali cobaan dan juga sudah banyak ditolong oleh Tuhan. Nah, maka dari itu Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tetap taat dan tetap setia kepada Tuhan dengan mengingatkannya kepada kejadian di Gunung Horeb, yaitu pada peristiwa dua loh batu, yang dimana ditulis di dalamnya 10 firman Tuhan. Nah, karena generasi muda ini tidak tahu tentang hal-hal tersebut, makanya Musa menyampaikan kepada bangsa Israel untuk terus mengajarkan hal ini kepada anak-anak mereka, kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, kenapa generasi berikutnya yang harus diajarkan? Karena generasi berikutnya lah yang akan membawa bangsa Israel ini pergi sampai ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Tuhan. Nah, Tuhan mau bangsa Israel ini menjadi bangsa yang baik, yang setia kepadanya, kepada Tuhan. Nah, melalui Musa, ia menyampaikan bahwa bangsa Israel harus harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah, tidak berpaling, tidak melupakan Tuhan, tidak pergi dari Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Nah, kemudian kita juga tahu kalau Tuhan mengasihi anak ya. Seperti di ceritanya dibilang kalau di Matius ya, kalau tidak salah sih di Matius, cerita tentang anak-anak yang mendekati kepada Tuhan Yesus. Nah, di situ anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus, namun diusir oleh murid-muridnya. Nah, di situ Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk mengusir anak-anak itu, karena anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, maka dari itu kita juga adik semua sebagai anak-anak generasi penerus, generasi penerus bangsa dan gereja. Nah, kita juga memberikan misi untuk adik-adik untuk tetap mengikuti peraturan yang ada, tetap setia kepada Tuhan. Nah, contohnya yaitu dengan pertama, kita ikut ibadah, kita rajin beribadah kepada Tuhan. Nah, dengan ikut IMPA online secara melalui YouTube maupun Zoom di setiap hari Minggunya. Nah, yang kedua yaitu mempraktekkan perintah-perintah Tuhan, yaitu dengan menjalankan hukum kasih yang mengasihi kepada Tuhan dan juga sesama manusia. Nah, kemudian kita juga harus patuh nih, kita harus mengikuti peraturan yang ada. Nah, peraturan yang ada itu
Misalnya sekarang nih yang baru-baru ini, nah, kita kan diatur oleh pemerintah untuk melakukan 5M ya. Nah, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan lain-lain. Nah, itu juga harus kita ikuti aturan tersebut karena Tuhan mau bangsa kita, anak-anak Tuhan melakukan peraturan yang ada. Seperti ada juga di kitab kalau kita juga harus tunduk pada pemerintah, yaitu kakak lupa bagian mana, tapi Alkitab yang dikatakan bahwa harus membayar pajak pada pemerintah. Nah, bayar pajak ini merupakan satu aturan yang dilakukan oleh pemerintah juga. Namanya kita harus bukan menaati aturan yang diberikan oleh pemerintah juga. Nah, dengan itu kita juga menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, begitu adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa, adik-adik semua merupakan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa dan gereja. Nah, maka dari itu adik-adik semua harus terus belajar dengan giat sehingga bangsa dan gereja kita bisa maju. Nah, mengapa disampaikan demikian kepada adik-adik semua? Karena ada satu kalimat dari Bung Karno ya, dari Bapak Presiden pertama Indonesia, yaitu berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Nah, 10 pemuda ini merupakan 10 pemuda ini merupakan generasi-generasi yang baru yang akan menjalankan kehidupan di masa depan. Nah, kemudian pemuda ini disimbolkan sebagai yang tadi, generasi baru yang akan memegang masa depan dari negara ini, dari bangsa ini. Nah, dari pemuda itu akan mengguncangkan dunia, bukan mengguncangkan dalam arti yang sebenarnya, tetapi dapat membuat bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Nah, sehingga adik-adik semua juga harus belajar, harus rajin beribadah, setia kepada Tuhan, supaya bisa menyenangkan hati Tuhan dan juga memajukan bangsa dan negara kita. Nah, kiranya sekian firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Yohanes. Di sini Kak Yohanes kembali lagi mau kasih kalian sebuah tugas nih. Di sini kakak mau minta kalian bikin video gimana sih penerapan kalian terhadap 5M. Yang tadi apa aja ya 5M. Nanti kalian bisa buat kayak contohnya mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang lainnya. Nanti kakak tunggu videonya dikumpulkan minggu ini, dikirimkan ke kalian di lingkungan masing-masing ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga tadi ada aktivitasnya ya. Jangan lupa dilakukan aktivitasnya dan diberikan kepada kakak layannya di lingkungan masing-masing ya. Baik adik-adik, sekarang untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya.
Lakukan sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Halo adik-adik. Oke, saat ini kita akan bersama-sama untuk berdoa syafaat. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus masuk dalam hadirat Tuhan sama-sama dalam doa syafaat ini. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih atas firman yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan sebab firman yang telah diajarkan, kami percaya itu akan berguna bagi kehidupan kami. Itu akan menjadi makanan bagi roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, kami bisa mendengar firman-Mu. Tuhan, izinkanlah kami untuk punya kekuatan untuk terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan kami bisa selalu dekat dengan-Mu dengan cara melakukan firman-Mu, melakukan setiap apa yang membuat hati-Mu senang Tuhan. Salah satunya adalah melakukan kegiatan kami sehari-hari seturut dengan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman yang telah kami dengar bisa kami terus pegang teguh Tuhan dalam hati kami dan kami lakukan. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, mohon pimpinan-Mu pada bangsa ini, pada negara Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam masa yang sulit ini, penuh dengan tekanan, desakan, kekhawatiran, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan melepaskan kami begitu saja. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu melindungi kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, biarlah rencana-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi pada para kepala negara, para wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang bekerja dari mulai RT sampai Pak Presiden, semua pimpinan-pimpinan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Kau urapi mereka Tuhan agar dapat memberikan keputusan setiap peraturan-peraturan, setiap kebijakan yang benar, sesuai dan paling efektif bagi negara kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Dengarkanlah doa kami. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa bagi gereja kami Tuhan, Gereja Petra Bogor ini. Tuhan, berkatilah setiap pelkat-pelkat yang ada, dari mulai PA sampai PKLU. Tuhan, mohon berkati setiap program-program yang direncanakan. Biarlah Tuhan itu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga yang berdoa untuk khususnya pada pelkat PA. Mohon Tuhan terus bimbing pelkat PA ini untuk terus bertumbuh dalam-Mu Tuhan. Dari mulai kakak-kakak layannya, pendamping para adik-adiknya juga Tuhan. Biar sama-sama bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Dari pelayanan ini, biarlah Tuhan kakak-kakak layan bisa terus Kau urapi agar dapat melakukan setiap pelayanan-pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hati, dengan penuh sukacita, agar kehendak-Mu Tuhan, agar firman-Mu bisa tersampaikan melalui kami para pelayan-pelayan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka umur yang panjang, permudahlah segala sesuatu masalah yang ada. Berkati setiap pekerjaan yang dilakukan. Biarlah pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua kami sesuai dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni jika orang tua kami melakukan kesalahan, mohon Tuhan. Terima kasih ya, terima kasih. Ya Bapa, pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi sekolah kami, bagi teman-teman kami yang sama-sama sekolah maupun dari TK, SD, SMP. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi anak yang rajin, anak yang cerdas, tidak malas,
tidak menunda-nunda tugas. Biarlah Tuhan, kami sebagai anak-Mu dapat mencerminkan sebagaimana sepatutnya kami bertindak. Biarlah kami bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang sekitar kami, disukai oleh teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk masa-masa UTS ini Tuhan, biarlah nilai-nilai yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu, juga sesuai dengan apa yang telah kami usahakan. Kami percaya Tuhan, jika kami belajar pasti akan mendapatkan hasil yang bagus jika itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para teman-teman kami yang sakit. Tolong terus urapi, tolong terus jaga, rawat mereka Tuhan. Angkat penyakit ya Bapa. Kami percaya Engkau adalah dokter yang paling hebat. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan teman-teman kami terus kesakitan. Ampunilah dosa mereka Tuhan, angkatlah penyakitnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, jangan lupa ya disiapkan persembahannya. Nah, nanti adik-adik persembahannya bisa adik-adik gabungkan dengan persembahan orang tua, misalnya dalam amplop. Kemudian nanti adik-adik tuliskan persembahan IMPA tanggal berapa dan juga jumlahnya berapa. Oke, kalau sudah disiapkan persembahannya, sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan kita sampai kita memberikan persembahan dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, sekarang kita mari doakan persembahan yang sudah kita berikan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih dan hebat dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga tadi kami sudah memberikan persembahan. Ya Tuhan, bimbinglah persembahan kami pada hari ini, supaya dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu, dan juga bagi gereja-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Nah, pada hari ini kakak ingin menyampaikan warta pelekat PA nih adik-adik. Pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena adik-adik sudah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Nah, tadi ada aktivitasnya, jangan lupa ya dikerjakan aktivitasnya. Kemudian, serahkan aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Nah, adik-adik, minggu depan kita tetap akan melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan karena di awal bulan kita akan melaksanakannya melalui Zoom. Nah, adik-adik, jangan lupa ya mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak lewat Zoom minggu depan. Baik adik-adik, sekian warta pelekat PA dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita menyanyikan dulu lagu dari Kidung Ceria 265, yaitu Yesus Berpesan.
Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk tunduk di dalam doa. Mari bersama-sama lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih kami tadi telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan, atas firman yang telah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa mendengar firman-Mu. Tuhan, izinkanlah kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu dengan sesuai dengan kehendak-Mu, seperti apa yang telah diajarkan. Tuhan, biarlah 1 minggu ke depan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan sukacita dan selalu menjadi berkat bagi sekitar kami. Biarlah kami menjadi garam dan terang dunia ini Tuhan. Mohon penyertaan-Mu selalu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak Layan, semoga untuk terus sehat agar bisa mengadakan IMPA di minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Amin.